Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan sebelum kita menjalankan kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Engkau Allah yang sudah menolong kami, menyertai kami. Kami boleh menghirup udara yang segar pagi hari ini. Kami boleh bangun dari istirahat tidur kami dengan kekuatan, kesehatan yang Allah anugerahkan bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami, setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan terus mengajar dan menuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dalam Efesus 5 ayat 9. Berkata demikian, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan. Kitab Efesus adalah kitab suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Oleh kehendak Allah, Rasul Paulus berbicara dan menasihati jemaat Efesus agar mereka semakin menyadari bahwa kehidupan mereka yang mereka jalani ini adalah kehidupan dalam Kristus Yesus, atau hidup sebagai anak-anak Allah. Dan dalam pasal 5 ini, perikopnya atau judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang, seperti dari ayat yang sudah kita baca, bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan. Nah, sudah tentu ini berbicara tentang kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang percaya yang harus menjadi terang, menerangi kegelapan, dan memberikan buah-buah yang dikehendaki oleh Allah, oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat Efesus, tetapi kepada kita juga, atau kepada semua orang yang percaya, kepada semua anak-anak Tuhan, sehingga memiliki kehidupan yang berbuah kebaikan, berbuah keadilan, berbuah kebenaran. Ayat ini juga berbicara tentang kehidupan anak Tuhan yang mengeluarkan buah-buah roh. Jadi buah-buah roh, buah-buah kebenaran, atau dengan kata lain, buah-buah pertobatan. Jadi memberikan hasil buah-buah pertobatan, buah-buah di dalam Kristus Yesus. Sehingga dengan demikian, sebagai anak-anak Allah, kita menunjukkan suatu pribadi, kehidupan yang jelas, kehidupan yang terang benderang, bisa menerangi kehidupan
yang gelap. Saudara yang kasih Tuhan, firman ini sangat jelas di dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita mengeluarkan buah-buah kebaikan, kita mengeluarkan buah-buah keadilan, buah-buah kebenaran. Allah menghendaki kita sejak kita dalam Kristus Yesus, sejak kita percaya kepada Tuhan, maka hal-hal ini yang harus kita lakukan, kerjakan. Kita bukan hanya mendengar, tetapi kita pun harus meresponi, harus mengeluarkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan orang lain bisa melihat, dunia bisa melihat bahwa hidup kita di dalam Tuhan menjadi terang bagi orang lain, bagi dunia ini. Nah, ini yang firman Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Nah, saudara sekalian, Alkitab memberikan solusi kepada kita, memberikan jalan kepada kita, bagaimana kehidupan kita dan terus menjadi terang, terus mengeluarkan buah-buah kebaikan, keadilan dan kebenaran. Saudara sekalian, dalam ayat yang pertama mengatakan, dalam Efesus 5 ayat pertama, Paulus berbicara kepada jemaat, berkata begini, ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut Allah. Penurut, jadi penurut Allah. Nah, orang yang bisa mengeluarkan buah-buah kebenaran, buah-buah kebaikan dan keadilan adalah orang yang hidupnya menuruti perintah Allah, atau dikatakan menjadi penurut Allah. Saudara, penurut artinya mau mendengar dan mau melakukan kehendak Allah, mau melakukan apa yang Allah inginkan. Nah, Allah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita adalah kita melakukan kehendak-Nya, menurut atau menjadi penurut, menurut atau menjadi penurut Allah, perintah Allah, melakukan perintah Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 28, dalam Lukas 11 ayat 28, di situ Yesus berkata, tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya atau melakukannya. Nah, saudara sekalian, ini yang Allah inginkan. Nasihat firman Tuhan. Berbahagialah atau diberkatilah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara artinya melakukan. Melakukan apa yang Allah inginkan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan, Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah kita lihat ayat yang ke-11. Ayat 11 dalam kitab Efesus pasal yang ke-5. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi kita di sini diingatkan, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan kegelapan, saudara sekalian. Apa sih perbuatan kegelapan itu?
Yang dimaksudkan firman Tuhan. Perbuatan gelap, saudara sekalian. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, tetapi perjabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan, sebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Hal yang kedua adalah jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan gelap, seperti percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Saudara sekalian, ayat ini mungkin sangat tajam dalam kehidupan kita. Tetapi inilah ajaran firman Tuhan, ajaran Allah kepada setiap orang yang sudah percaya. Sehingga kita disebut anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Membawa atau memproduksi kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan baik, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ayat yang ke-17. Ayat 17 berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Hal yang ketiga adalah mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak adalah tahu membedakan mana kehendak Allah, mana yang tidak. Dan kehendak Allah adalah kita menjadi umat, kita menjadi anak Tuhan yang berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran. Saudara sekalian, tujuan Allah ini agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepadanya, menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, siapapun yang mendengar firman Tuhan pagi ini menjadi renungan bagi kehidupan kita, mari sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini yang kita dengar. Dari ayat yang sudah kita dengar adalah berbuahkan kebaikan. Mari kita menjadi orang yang baik. Mari kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Berbuahkan keadilan. Kalau Allah sudah mengasihi kita, kita pun harus mengasihi Allah. Kita pun harus mengasihi sesama. Dan kita hidup di dalam kebenaran Allah atau kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan terus menuntun kehidupan kita, memerdekakan kita, sampai kita mencapai rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya mengajak saudara sekalian, setelah kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan mengajar kepada kami agar kami hidup di dalam kebenaran, kami berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, dan berbuahkan kebenaran. Ada banyak kekurangan, ada banyak keterbatasan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tapi seberapa banyak umat-Mu yang mendengar firman Tuhan, biar kekuatan firman Tuhan mengubah mereka, menolong mereka, terus menuntun mereka dan memberkati kehidupan mereka. Berkati umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, biar senantiasa firman Tuhan memulihkan kami. Kami menjadi pribadi yang terus berkenan kepada Allah, yang terus berkenan kepada Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kalau ada yang sakit mendengar firman Tuhan pagi hari, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Dari berbagai kondisi yang mereka hadapi ya Tuhan pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkaulah pertolongan kehidupan mereka, jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin.